Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mensyukuri setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita masih boleh nikmati sampai dengan saat ini. Mari saudara, kita akan segera memulaikan pujian kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami sehingga kami boleh memuji-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, keinginan kami, kerinduan kami yaitu menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat setiap nyanyian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi saudara katakan, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini Bentuk setiap kami. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Inilah hati kami Tuhan. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, Agar aku menyenangkan-Mu Tuhan. agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, Inilah kerinduan kami. hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari senangkan hati Tuhan, naikkan pujian terbaik. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
syukur kepadamu Tuhan. Menaikkan penyembahan yang terbaik, menaikkan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau yang layak. Amin. Sembah, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, katakan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Sekali lagi katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Lagi katakan ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Haleluya. Mari saudara sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Di badai topan dunia, di badai topan dunia. Katakan Tuhanlah perlindung. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah. Haleluya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu
Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Yesuslah satu-satunya perlindungan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Kami percaya tangan-Mu selalu menolong kami Tuhan, menopang setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, bahkan menolongku
menyambut dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang mengizinkan kami ada di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah firman yang kami dengar dengan urapan dari Roh Kudus memberkati kami sekalian. Kami percaya Tuhan menolong kami di hari-hari akhir zaman ini. Kami percaya firman-Mu sangat kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami menyambut kebesaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersama-sama hari ini ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan kita bersama akan membaca Wahyu 12 ayat yang ke-13 dan 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, Ya, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. ya, Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, ya, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. naga itu yang adalah ular tua atau iblis, dia sadar bahwa dia sudah kalah. Ya, hanya tidak mau kalah. Karena itu dia mengejar perempuan yang sudah melahirkan. Perempuan yang saya katakan pada pendalaman Alkitab yang lalu, gambaran daripada gereja Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang ditebus oleh darah Yesus dan yang tetap tinggal dalam Tuhan. Naga itu menyerang, memburu karena dia tidak mau kalah. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau kita sudah kalah, salah, mari kita mengaku salah. Ya, kita kalah, kita berbuat kesalahan, masih ada waktu untuk menerima pengampunan, untuk menerima perbaikan. Tetapi jangan mengambil sifatnya setan atau iblis itu. Sudah kalah, tidak mau mengaku kalah. Dia cari-cari lagi apa yang bisa menjadi mangsanya. Lanjut dibaca. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, Ya, supaya ia dihanyutkan sungai itu. ya, kita sampai di ayat 14 saja lebih dahulu, ya. Nah, dikatakan setelah dia kalah, dia memburu perempuan yang sudah melahirkan anak laki-laki. Dia memburu dalam geram. Naga itu dalam geramnya memburu perempuan dengan kecepatan tinggi. Ya, jadi naga ini cepat sekali memburu gereja Tuhan. Itu sebabnya gereja Tuhan jangan berlambat-lambat seperti Lot. Karena kita saudara ada di akhir zaman. Bahkan titik-titik penghujung zaman akhir. Di mana kita akan melihat pada akhirnya nanti. Bahwa bumi dan langit yang ada. Langit yang lama, bumi yang lama ini akan dihancurkan.
dengan segala kemewahan, kekayaan yang ada di dalam dunia. Kita tidak boleh berlambat. Naga itu memburu dengan kecepatan tinggi. Kita juga harus lari dengan kecepatan tinggi. Karena Tuhan tahu kita tidak sanggup lari dengan kecepatan tinggi, maka perempuan yang adalah gambaran gereja Tuhan diberi 2 sayap burung nasar yang besar. Ini bantuan Tuhan atas gereja. Ya. Nanti kita belajar tentang 2 sayap burung nasar yang besar itu. Tapi sekarang kita baca dulu Lot ini. Kejadian 19 ayat 16 dan 17 dan 22. Ketika ia berlambat-lambat, Ya, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya ya, dipegang oleh kedua orang itu, ya. sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Karena Lot ini berlambat, Tuhan mau sayang, dipegang tangannya oleh malaikat supaya apa? Cepat. Lanjut dibaca dulu. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota Ya, dan melepaskannya di sana. ya, kedua orang yang diutus Tuhan menuntun Lot dengan cepat. Tapi Lot ini berlambat-lambat. Gereja Tuhan sudah diberi 2 sayap burung nasar yang besar. Lot sudah diberikan 2 orang malaikat Tuhan, kata firman Tuhan, untuk dibawa dengan satu cepat keluar dari Sodom. Lot berlambat. Saya ingatkan kita sekalian, termasuk saya sendiri, mari kita jangan berlambat-lambat dalam mengikut Tuhan, dalam lari dari kejaran ular atau iblis atau naga. Tuhan sudah memberi 2 sayap burung nasar. Tuhan memberi 2 malaikat untuk membawa Lot keluar dari Sodom. Lanjut dibaca. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, Ya, berkatalah seorang, larilah. lari. Nah ini, lari. Kata yang seorang itu. Terus, Selamatkanlah nyawamu, selamatkan nyawamu. janganlah menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Terus, Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. jangan berhenti di lembah. Itu, Yordan dibawa. Ya, terus Larilah ke pegunungan, lari ke pegunungan. supaya engkau jangan mati lenyap. Itu pesan Tuhan melalui 2 malaikat. Lari. Tapi Lot ini tidak mau lari. Coba kita baca lagi. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Ya, Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, ya, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku ya. dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Jangan gereja Tuhan banyak alasan. Saya tidak kuat, saya tidak bisa. Ya, Tuhan meminta kita lari, cepat, selamatkan diri. Sebab ada kejaran daripada iblis. Iblis tidak pangku tangan. Petrus menggambarkan dia seperti singa mengaum. Siap menelan orang yang bisa ditelan. Jangan tiru Lot. Lot ini berlambat-lambat. Padahal Tuhan mengasihani dia oleh karena doa syafaat daripada pamannya Abraham. Nah, dia berlambat. Malaikat itu menarik tangannya. Dibaca lagi. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Ya, Kota itu kecil, ya, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. ya, Bukankah kota itu kecil? ya. Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Ini banyak dalih, alasan. Seringkali kita gereja Tuhan, orang-orang Kristen terlalu banyak alasan.
Bagaimana kalau saya tidak kerja? Bagaimana kalau saya tidak ini, tidak itu? Saya kan mesti kasih makan anak, masih kasih makan untuk penghidupan nafkah rumah tangga. Jadi saya tidak bisa seperti itu menghadiri ibadah, ya menghadiri ibadah doa, menghadiri ya banyak alasannya, banyak. Ini Lot juga banyak alasan. Padahal hatinya Lot melekat dengan Sodom. Jangan melekat dengan Sodom, jangan melekat dengan dunia yang bagaikan Sodom, 1 jam nanti habis. Lanjut. Sahut malaikat itu kepadanya, Ya. baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan Ya. baik. Ya. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Ya. Cepatlah, larilah ke sana. Cepat lari. Kemana? Ke tempat yang aman. Cepat larilah. Karena Lot minta yang terdekat. Kota yang ada di depan mata. Yang dekat Sodom. Itu pun diiyakan. Ini adalah kemurahan Tuhan buat Lot. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan buat gereja akhir zaman ini. Ya okelah, apa permintaanmu aku penuhi. Tapi cepat, coba bayangkan, cepat terus. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Cepat. Rasul Paul mengatakan dalam Filipi, aku lari dengan satu kecepatan mengejar Tuhan yang sudah lebih dahulu menangkap aku. Aku melupakan yang di belakangku, kata Rasul Paulus. Dan aku mengejar Tuhan itu dengan satu kecepatan. Berlari-lari. Ini bukan waktunya kita berlambat-lambat seperti Lot. Ya. Apalagi kalau kita kembali ke Wahyu tadi. Wahyu pasal yang ke-12 tadi. Tolong dibaca sekali lagi. Ayat yang ke-13 dan 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, Ya. ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Kalau Lot itu dikirim 2 malaikat untuk membawa Lot lepas lari dari Sodom yang akan dihancurkan. Walaupun kenyataannya Lot itu diam-diam, pelan-pelan, santai. Nah itu gambaran banyak orang Kristen akhir zaman ini. Padahal ketika iblis sadar, maka dia memburu perempuan itu dengan satu kecepatan tinggi. Sebab kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 14, tolong dibaca. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya lebih cepat, tidak bisa dijangkau oleh naga itu. Maka Tuhan itu memberi 2 sayap burung nasar yang besar. Dulu nyanyian dari gereja kita Pantekostal lama itu. Ya, kutinggalkan dunia, terbang ke angkasa dengan 2 sayap burung nasar. Oh Tuhan, berikanlah sayap burung nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Tapi saya katakan hari-hari ini kita butuhkan Roh Suci, kuasa Roh Suci yang lebih besar. Tapi juga kita tidak boleh mengabaikan firman Allah. Coba kalau hari-hari ini kita sudah rasa puas, saya sudah dibaptis Roh Kudus, saya sudah berbahasa lidah, saya sudah bisa dalam penyembahan bahasa roh. Oke, itu sangat bagus. Saya bisa memuji menyembah Tuhan dalam bahasa lidah. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau tidak ada kontrol firman Tuhan, ini berbahaya. Nanti lama-lama
bahasa lidahnya itu sudah menjadi kebiasaan. Bukan dari dalam ada aliran-aliran air hidup yang memancar keluar lewat mulut kita menyembah. Sebab Bapa mencari penyembah yang demikian. Menyembah Bapa di dalam roh itu dan di dalam kebenaran. Perhatikan kata kebenaran. Di dalam roh kita menyembah, tapi di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Kita jadi benar karena firman Allah itu yang membenarkan, mengajarkan kebenaran kepada kita. Itu sebabnya saya katakan 2 sayap burung nasar yang besar yang diberikan kepada gereja Tuhan. Untuk bisa terhindar dari jangkauan naga itu dan ada di padang gurun. Satu tempat rahasia padang gurun. Satu tempat yang aman. Yang dimana di sana dipelihara selama 1260 hari lamanya. Sama 3 tahun setengah. Itu sama dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa. Sama dengan 42 bulan lamanya. Gereja yang disingkirkan itu dipelihara. Dan tidak bisa dijangkau lagi oleh naga itu. Betapa baiknya Tuhan. Ya, ketika Lot ini yang kurang benar, walaupun disebut orang benar, masih kurang benar. Diutus 2 malaikat untuk menarik cepat keluar dari Sodom. Dan akhir zaman gereja dengan 2 sayap burung nasar. Tadi saya katakan, bukan hanya Roh Kudus tapi kuasa firman Allah. 2 ini melengkapi gereja. Firman mengontrol kehidupan kita. Firman membaharui kita. Firman memandikan kita seperti air memandikan gereja Tuhan. Makin hari makin cemerlang. Sampai satu hari kelak kata Efesus 5. Sempurna seperti Tuhan. Kita membutuhkan firman. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan 2 sayap burung nasar ini. Ya. Kita tidak boleh Roh Kudus saja atau firman saja tanpa Roh Kudus. Tidak bisa. Firman tapi tanpa Roh Kudus. Roh Kudus tanpa firman. Lengkaplah kalau gereja penuh firman dan penuh dengan Roh Kudus. Inilah bantuan Tuhan supaya gereja itu terlepas dari jangkauan ular atau naga. Dikatakan tadi supaya ia pergi, ayat 14 tolong, tempat supaya ia pergi, terbang ke tempatnya. Silakan dibaca. Supaya ia terbang ke tempatnya Ya. di padang gurun, Ya. di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu Ya. selama 1 masa Ya. dan 2 masa dan setengah masa. Inilah supaya gereja Tuhan itu lari ke tempat, terbang dikatakan dengan 2 sayap burung nasar ke padang gurun, yaitu tempat yang aman, rahasia, terpelihara 3 tahun setengah. Inilah gereja yang mengalami penyingkiran, disingkirkan ke tempat yang aman. Gereja yang penuh firman dan Roh Kudus. Dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Karena Wahyu 13 nanti itu munculnya antikris dan nabi palsu. Jadi di awal masa 3 tahun setengah aniaya antikris, gereja Tuhan itu sudah disingkirkan ke padang gurun. Tempat yang aman. Jadi kalau gereja Tuhan sudah disingkirkan, maka Tuhan itu datang. Antikris itu sudah datang. Wahyu 13 itu antikris muncul dengan nabi palsu. Ya, kalau yang disingkirkan itu kata Tesalonika
sudah tidak ada, maka barulah manusia durhaka, itulah antikris menyatakan diri. Tetapi nanti setelah genap waktunya 3,5 tahun, dia memerintah menginjak-injak orang-orang yang ketinggalan, anak-anak Tuhan yang tidak turut disingkirkan. Maka Tuhan nanti datang dengan nafasnya, dia akan memusnahkan antikris itu. Kita baca dulu 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Ya, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, ya, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, ya, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, ya, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. ya, Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. ya, Sebab sebelum hari itu ya. haruslah datang dahulu murtad, Murtad lebih dahulu. Yaitu apa? dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka Manusia durhaka, antikris. Terus, yang harus binasa, ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di Ya. atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. ya, terus. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, dia mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu dari awal kejatuhan daripada malaikat Lucifer ini. Ya, dia menyatakan diri mau jadi Allah, dia dijatuhkan. Karena itu saudara, kejatuhan awal dari manusia sombong, tinggi hati. Allah benci orang yang sombong. Allah ingin kita menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut seperti Dia. Ya. Terus, Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ya, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, ya, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, ya, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. ya, Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, ya. tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, Nah, perhatikan. Kalau gereja Tuhan, Roh Kudus telah disingkirkan gereja Tuhan, ada Roh Kudus di dalamnya. Adalah bait Roh Kudus, itu gereja Tuhan. Itu sudah disingkirkan. Terus, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. ya, Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya ya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. ya. Terus, Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis ya, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, ya. tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Hati-hati kalau gereja cuma cari tanda-tanda ajaib, perbuatan ajaib, mujizat-mujizat. Saya mau katakan, perbuatan ajaib Tuhan sampai hari ini nyata. Pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat masih ada sebab Tuhan saya dan Tuhan saudara Tuhan yang hidup. Tapi kalau gereja Tuhan hanya mencari keajaiban, mujizat, bahaya bisa dapat keajaiban palsu, mujizat palsu yang dibuat oleh antikris itu. Terus, Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. iya, Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Apa itu mengasihi kebenaran? Itu firman. Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Itulah sebabnya saya katakan kita sangat membutuhkan firman Allah dan juga membutuhkan Roh Kudus. Ini kekuatan daripada gereja Tuhan.
untuk bisa mencapai tempat yang aman, padang gurun, menjadi manusia yang disingkirkan oleh Tuhan, tidak dijangkau oleh ular naga itu, tidak dapat diinjak-injak, tidak dapat dibinasakan. Ya. Jadi perhatikan, ada orang yang hidup, anak Tuhan yang hidup sampai Tuhan datang. Tidak melalui kematian fisik, tapi dengan kekuatan sayap burung nasar, firman dan Roh Kudus. Tadi Tesalonika mengatakan, ada banyak orang suka mencari mujizat, keajaiban, pertolongan, tapi tidak mencintai apa itu? Kebenaran. Tidak mengasihi kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Jadilah seperti Maria dari Betani. Duduk diam di ujung kaki Tuhan. Hanya untuk mengisi hidupnya. Bencana hidupnya dengan firman kebenaran yang keluar dari mulutnya Yesus. Sementara Marta sibuk. Memang Marta bukan sibuk duniawi waktu itu. Mungkin dia sibuk di dapur, menyediakan makanan, menyajikannya kepada Yesus, makanan-makanan enak-enak itu. Tapi ya capek. Jadi dia ngomel, dia bersungut. Banyak kali kita dalam pelayanan capek, bersungut, ngomel. Kita perlu mengambil tempat seperti Maria. Kalau sudah capek, ngomel, ya, maka kita perlu mengambil tempatnya Maria. Di mana? Di kakinya Tuhan. Di situ dia terus-menerus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Itulah firman, itu kebenaran. Dia mengasihi kebenaran. Dia mengasihi Yesus. Itu Maria dari Betani. Kadang pekerjaan kita di dunia, saudara-saudara yang mencari nafkah hidup, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, pasti pernah merasa lelah, capek. Kalau pelayan Tuhan yang sudah bertahun-tahun, jemaatnya tidak tumbuh rohaninya. Bukannya tidak tumbuh secara kuantitas, tapi secara kualitas pun tidak. Betapa sedih seorang hamba Tuhan. Jadi capek, putus asa. Nah waktu itulah kita harus ada di kaki Tuhan. Kita menangkap itu firman Allah, kebenaran yang disampaikan. Seperti Maria di ujung kakinya Tuhan. Mengasihi kebenaran. Tadi Tesalonika mengatakan, yang dapat ditipu, dijangkau oleh setan. Dengan mujizat, perbuatan ajaib, dengan mulut yang manis. Itu mereka tertangkap. Karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Yang dapat menyelamatkan. Jadi kebenaran itu menyelamatkan. Itu bagian daripada dua sayap burung nasar. Ya. Jadi orang Kristen itu jangan tidak suka dengar firman. Tidak serius. Ya. Tidak membuka hati. Mengkritik. Kalau pas firman Tuhan tidak suka dia dengar, dia tolak. Jangan seperti itu. Ya. Jadi saudara yang kasih, saya mau mengatakan bahwa perempuan ini adalah orang yang disingkirkan. Gereja yang disingkirkan, lari ke padang gurun. Disingkirkan. Dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36, tolong dibacakan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, ada dua orang di tempat tidur. Yang satu dibawa. Dibawa ini disingkirkan. Mungkin suaminya, mungkin istrinya.
Kalau istrinya sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengasihi firman, hidup penuh dengan Roh Kudus, tidak mendukacitakan Roh Kudus, menghargai Roh Kudus, itu dua sayap burung nasar baginya. Dan istri itu yang disingkirkan, dibawa. Kata firman tadi apa? Dibawa toh. Nah, disingkirkan, dibawa. Bukan diangkat pergi, tidak. Dibawa. Atau sebaliknya, suaminya sungguh-sungguh mengasihi kepada firman, kepada Tuhan. Maka suami itu disingkirkan, dibawa. Yang satu ditinggalkan. Yang ditinggalkan ini, gereja yang ditinggalkan adalah gereja yang akan masuk di zaman aniaya antikristus. Karena selama ini cuma suka melihat tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat palsu. Apa pendeta John tidak percaya mujizat? Percaya 100%. Saudara bisa hidup pagi-pagi, bisa hirup napas, bangun dari tidur, itu mujizat. Ya toh? Siapa yang bisa membuat nafas? Nggak bisa. Makanya lagu itu mengatakan setiap hembusan nafasku, ku nyanyi untuk kebaikan Tuhan. Syukuri itu. Ini mujizat. Bisa hidup sehat saja mujizat. Ya, makan 3 kali sehari mujizat, betul lah. Ya. Jadi kita mesti hati-hati. Lanjut dibaca tadi Lukas 17. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, 2 perempuan menghilang. Ini bicara tentang bekerja. Saudara tetap saja kerja. Tapi kita jaga-jaga. Hidup kita benar. Mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran. Hidup dalam kesucian. Ya, itu syaratnya melihat Allah suci. Kalau saudara tidak hidup suci, tidak bisa melihat Allah. Jadi bukan hanya jadi orang Kristen, agamanya Kristen tapi tidak suci. Tidak benar hidupnya. Ya. 2 menghilang, bekerja. Tidur itu istirahat. Boleh tidur? Boleh. Tapi jangan mencintai tidur. Ya, jangan kerjanya cuma tidur terus, itu malas. Mimpi makan kenyang, sedang makan kenyang. Tapi waktu dia bangun, lapar lagi karena dia cuma mimpi. Ya, jangan bermimpi-mimpian, kata firman Tuhan. Mari kita lihat fakta yang ada, kenyataan. Alkitab berkata, kalau ada 2 orang di tempat tidur, itu suami istri. Yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Yang dibawa itu orang yang memenuhi syarat Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi firman. Hidup benar, hidup rohani. Ya. Suaminya dibawa, dipindahkan, disingkirkan. Istrinya tidak. Atau sebaliknya, istrinya yang disingkirkan, dibawa, itu dibawa ke suatu tempat, dari tempat tidur dibawa ke satu tempat. Dari tempat tidurnya dibawa ke satu tempat, itu disingkirkan. Ya. Yang menghilang, selanjutnya sampai ayat 36. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Di ladang kerja, satu dibawa, satu ditinggalkan. Jadi ada anak Tuhan, gereja Tuhan, yang hidup sampai Tuhan datang, yang mengalami penyingkiran ke padang gurun, dipelihara 3,5 tahun sebelum antikris. Ya, sebelum antikris. Itu disingkirkan, disimpan di situ, tempat aman. Ya, dibawa. Jadi saudara, dalam hidup kita hari-hari, sementara kita tidur, tapi hati kita berjaga. Sementara kita menikmati berkat Tuhan, hati kita berjaga. Hati kita mencintai Tuhan, mencintai firman kebenarannya. Dan hidup dalam pengudusan.
Ya. Ini orang yang ketika dia masih hidup disingkirkan dengan dua sayap burung nasar. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dia tidak mau duka citakan Roh Kudus. Roh Kudus yang memeteraikan dia menjadi anak-anak Allah. Dia nggak mau menduka citakan Roh Allah. Ya, dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dia menjaga supaya Roh Kudus tidak diambil daripadanya. Seperti Daud, ketika Daud jatuh, Roh Kudus berduka. Tapi Daud mengatakan, Tuhan ampuni saya. Jangan ambil rohmu daripada aku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Baharui aku. Masih ada waktu saudara sekarang untuk mengakui kesalahan kita. Jangan tunggu. Sudah tidak ada waktu. Rasul Paul mengatakan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Tolong dibaca. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Kita tidak akan mati semuanya, Ya. tetapi kita semuanya akan diubah. Tidak semua orang mati. Tidak semua orang mati. Ada yang hidup sampai Tuhan datang. Tapi kita semua maupun yang mati nanti dibangkitkan, diubahkan, diberi tubuh kemuliaan. Begitu juga orang yang masih hidup diubahkan. Terus Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ada orang mati dalam kebangkitan pertama ini. Mati dia. Setelah itu kepada murid-muridnya Tuhan berkata, waktu Lazarus sudah mati, mari kita pergi bangunkan dia yang tidur. Jadi orang yang mati sekarang, mati dalam Tuhan, seperti orang yang sedang tidur. Tidurnya tidur panjang di dalam kuburan. Tapi satu waktu ketika sangkakala bunyi Tuhan datang. Orang mati dibangkitkan. Lanjut. Dan kita semua akan diubah. Kita semua yang masih hidup diubahkan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ya, Kita yang hidup, Ya. yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. ada orang yang hidup sampai kedatangan Tuhan. Yang saya katakan tadi itu gereja atau perempuan yang dilarikan ke padang gurun dengan dua sayap burung nasar. Inilah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang hidup sampai Tuhan datang. Dipelihara 3,5 tahun, tidak masuk di dalam masa pemerintahan antikristus. Sementara orang yang mati dalam Tuhan, mati hidup benar, hidup suci. Bukan hanya mati dengan agama Kristen, tidak. Belum tentu orang yang agama Kristen, nama Kristen di pekuburan itu ya pasti bangkit dalam kebangkitan mana. Belum tentu, tidak. Baca terus. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, Sebab pada waktu tanda diberi, ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru ya, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, jadi ada gereja yang masih hidup, ada gereja yang mati. Artinya gereja itu orang-orang percaya yang mati secara fisik, ya, nanti akan dibangkitkan pada waktu Tuhan datang. Yang hidup ini yang disingkirkan ke padang gurun akan diubahkan dan ada pertemuan menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhan belum menginjakkan kaki di bumi, ya, di angkasa. Tidak ada lagu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya tuh, anak-anak Tuhan berkumpul. Ya, terus Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. amin. Wahyu 20
ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ya, Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. ya, Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena Ya. kesaksian tentang Yesus ya, dan karena firman Allah ya. Perhatikan kata firman lagi sekali di sini ditekankan terus. yang tidak menyembah binatang itu Tidak mau menyembah binatang itu, walaupun dipaksa, dipenggal kepalanya karena firman, disiksa karena dia masuk di zaman aniaya. Itulah gambaran yang tadi saya katakan, 2 orang menghilang, 1 tinggal, 1 disingkirkan. 2 orang di ladang, 1 tinggal, 1 disingkirkan. 2 orang di tempat tidur, 1 dibawa, disingkirkan, yang 1 tinggal. Nah, yang tinggal inilah yang masuk di zaman aniaya antikristus. Mereka berusaha untuk mempertahankan imannya, berusaha untuk tetap bersandar dan percaya Tuhan. Mereka tidak menyangkal, tidak mau menyembah binatang itu dan patungnya. Mereka disiksa, tapi mereka akhirnya mati sebagai martir dan selamat dan turut dalam kebangkitan pertama dan memerintah sebagai raja-raja 1000 tahun lamanya bersama orang-orang kudus yang lain yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Ya. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ya, Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. ya, Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus ya, dan karena firman Allah, ya. yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Perhatikan baik-baik, tidak mau menyembah antikris, tidak ada tanda 666 pada tangannya terus. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun Orang-orang itu. lain ini orang-orang tidak percaya. Mungkin juga orang-orang Kristen yang cuma agamanya Kristen, tapi tidak pernah hidup benar, tidak pernah lahir baru. Penting sekali lahir baru. Nikodemus, kalau kamu tidak lahir baru, tidak bisa lihat surga, tidak bisa masuk surga. Jadi orang Kristen itu syaratnya harus lahir baru oleh benih Allah, yaitu firman. Ya. Terus dibaca. Inilah kebangkitan pertama. Nah, kebangkitan pertama yaitu orang yang mati dalam Tuhan, yang hidupnya benar, suci. Dan orang yang masuk di zaman aniaya antikris, yang tidak mau menyembah patung itu dan binatang, tidak memakai tanda di dahi dan lengan. Mereka juga dibunuh mati, tapi nanti dibangkitkan. Jadi kebangkitan orang mati ada mati yang misalnya sakit, mati karena apa begitu, tapi dalam kehidupan benar, suci. Ini nanti masuk kebangkitan pertama. Dan juga yang mati dibunuh di zaman antikris, ini akan masuk di dalam kebangkitan pertama. Orang yang mati dalam Tuhan, tidak menyangkal Tuhan sampai matinya. Ya. Nah, sementara ada yang disingkirkan itu, gereja yang masih hidup sampai Tuhan datang, tidak masuk kuburan, tidak mati, tidak pernah mati, masuk kuburan secara fisik. Ini semua nanti dikumpulkan oleh Tuhan. Ya. Ayat 6 berkata, Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. ya, Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, ya, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. ya, Dan mereka akan memerintah sebagai raja ya. bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Puji Tuhan. Ya, memerintah 1000 tahun lamanya.
Dan nanti sesudah itu maka orang mati sesudah 1000 tahun dibangkitkan. Yang mati yang lain tadi dikatakan itu hanya untuk dihakimi dan pastilah akan dibuang ke dalam lautan api. Setiap orang yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan. Jadi jangan senang hanya jadi anggota gereja. Oh, saya jadi gereja besar, pendetanya hebat. Nama saya ada di situ, di gereja itu. Saya dibaptis di situ. Saya juga diserahkan waktu kecil di situ. Tapi setelah dewasa tidak sungguh-sungguh. Dia cuma senang jadi anggota gereja, tapi hidupnya nggak benar. Tidak pernah dijamah dia oleh firman, tidak pernah dia mencintai firman, tidak suka firman, apalagi menegur, apalagi menasihati. Di sini tak enak, lari ke sana. Di sana tak enak, lari ke. Ini orang nanti dia kecewa ketika dia mati, dia tidak turut dibangkitkan. Tunggu 1000 tahun lagi. Bersama orang yang memang menolak Kristus, bersama dengan orang-orang yang tidak mau terima Kristus. Itu nanti akan dibangkitkan pada sesudah 1000 tahun kebangkitan pertama. Ya, dan mereka akan dibuang ke dalam apa? Lautan api. Wahyu 20 tadi. Ya. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Ya. ia dilemparkan ke dalam lautan Dilempar api. ke dalam lautan api. Jadi jangan senang ya, cuma didaftar di gereja ya. Jangan ya. Saya ini anggota gereja gede, gereja besar. Jangan ya, jangan. Harus terdaftar di mana? Kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Kehidupan anak domba. Baru tidak mengalami maut sampai selamanya. Jadi orang yang disingkirkan, gereja Tuhan yang telah disingkirkan, yang memanfaatkan itu dua sayap burung nasar, firman Allah dan Roh Kudus, dipelihara di tempat yang aman padang gurun 3,5 tahun. Tidak usah cari tahu di mana itu padang gurun. Pokoknya namanya padang gurun, tempat aman, rahasia, tak seorang pun tahu. Di situ dipelihara selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Ini orang yang hidup sampai Tuhan datang. Gereja yang hidup sampai Tuhan datang. Tidak mati. Tidak melalui kubur. Tapi bersama dengan orang yang mati dalam Tuhan. Itu dibangkitkan. Termasuk orang yang mati mungkin sakit, tua, ya, atau apa. Ya, tapi dia dalam hidup benar, hidup suci tetap. Mengasihi Tuhan, mengasihi firman. Maka nanti dia dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Termasuk juga, itu yang tadi saya katakan. Ada 2 orang di tempat tidur, satu di bawah, satu ditinggal. Di bawah ini disingkirkan, aman. Tidak dijangkau antikris, tapi nanti tinggal ini di masa antikris. Masuk dia dalam masa aniaya. Ya, yang menghilang, satu di bawah, satu tidak. Yang di ladang juga demikian. Jadi ada orang Kristen yang ditinggal masuk masa antikris. Dia harus pertahankan imannya sungguh-sungguh. Dia harus disiksa luar biasa dan sangat minim kemungkinan untuk orang itu tetap tidak menyangkal Tuhan. Oleh karena itu saudara, lebih baik kita memilih sebagai gereja Tuhan yang mengandalkan dua sayap burung nasar. Hidup dalam kepenuhan firman Allah dan kepenuhan Roh Kudus. Tidak mendukacitakan Roh Kudus. Hidup taat, hidup benar. Sebab kalau kau tidak taat, mendukacitakan seperti Raja Saul ditinggalkan oleh Roh Kudus. Hidup dalam urapan Tuhan, hidup benar. Ya, inilah gereja yang diterbang dengan 2 sayap burung nasar. Tapi orang yang mati
karena sakit, karena apa? Dan orang yang mati tidak menyangkal nama Tuhan walaupun disiksa antikris. Ini yang masuk zaman antikris. Ya, yang hidup-hidup yang disingkirkan padang gurun, dan ini nanti disatukan oleh Tuhan. Diubahkan dan yang ini dibangkitkan. Kumpul. Memerintah sebagai raja. Lanjut Wahyu 21. Baca. Nah, inilah tujuan gereja Tuhan. Hati-hati saudara. Gereja Tuhan tujuannya bukan hanya dunia. Jadi jangan seperti Lot. Lambat, ini waktu berpacu. Lari. Bukan mau ke gereja saja. Aduh, lebih enak online lah. Online itu beda, online suasananya, beda hadir di gereja. Baca Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit yang pertama, bumi yang pertama pasti lalu. Jangan cintai langit yang lama dan bumi yang lama. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena dunia itu isinya 3. Kecongkakan, sombong, keinginan daging, keinginan mata. Ya, terus dibaca. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Ya. Yerusalem yang baru, Yerusalem baru, kota yang kudus. turun dari surga, Ya. dari Allah, Ya. yang berhias bagaikan pengantin perempuan Nah. yang berdandan untuk suaminya. Pengantin perempuan yang berdandang untuk suaminya, siapa dia? Tuhan Yesus mempelai pria surga untuk gereja Tuhan. Baik itu yang disingkirkan, baik itu yang mati dibangkitkan. Ayat 9 dari Wahyu 21. Maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang ke-7 cawan, Ya. yang penuh dengan ke-7 malapetaka terakhir itu, lalu berkata kepadaku, katanya, Ya. marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, Nah, siapa itu pengantin perempuan? mempelai anak domba. Mempelai anak domba. Jadi jangan tidak percaya ya berita mempelai ya. Ya, ini kabarnya mempelai, kabar Yesus itu kabar mempelai. Bahwa nanti gereja akan jadi mempelai perempuan, pengantin anak domba. Itu akhir tujuannya gereja Tuhan. Bukan dunia saudara. Jangan jadi Lot. Ya, bukan dunia habis nanti. Kalau kita tidak sekarang memanfaatkan dua sayap burung nasar. Firman dan Roh Kudus, tidak menghargai firman, mendukakan Roh Kudus. Celaka. Ya, dalam ibadah kita harus mengalami benih firman itu yang melahirkan kita baru. Dan hidup kita terus dibaharui. Jangan orang Kristen tidak suka firman, meremehkan. Apalagi kalau firman lama ya, menegur ya, menasihati. Aduh, saya mau cari firman yang enak, didengar telinga yang manis. Lama-lama nanti terseret oleh tipu daya penyesat. Nabi palsu, guru palsu yang sekarang ini sudah diingatkan Tuhan. Menjelang dia datang kembali, kata Yesus sendiri dalam Matius 24. Awas penyesatan. Kalau kita sekarang tidak suka dengar firman yang menghantam segala dosa, kesalahan kita, kekurangan kita, memperbaiki, kita akan ketinggalan, saudara. Tapi kalau kita menerima dan mengasihi kebenaran, kata Tesalonika tadi, kita selamat dari aniaya antikris. Selamat ketika saudara diizinkan Tuhan meninggal dunia, masuk kubur, selamat. Dan nafiri Allah bunyi, orang mati dibangkitkan. Dan akan memerintah sebagai raja. Dan sesudah itu masuk Yerusalem baru. Kota mulia, hatiku rindu ke sana.
Tak lama lagi Tuhanku datang, kata nyanyian itu. Baca lagi itu ayat 9 sekali. Saya senang dengar ini. Ya, membaca ini. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, Ya, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. ya. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan Pengantin perempuan. mempelai anak domba. Oh, gereja Tuhan jadi mempelai anak domba. Hei, inilah waktunya bertobat. Jangan panas tidak, dingin tidak. Jangan usir keluar Tuhan lalu digantikan dengan emas yang fana. Ya, ini akhirnya membuat gereja suam, tidak panas, tidak dingin. Ya, Tuhan bilang, aku sudah di luar loh. Karena hatimu sudah diisi dengan apa? Kekayaan dunia. Kekayaan dunia menggantikan Yesus. Tapi Tuhan begitu baik, masih mengetuk kepada Laodikia. Laodikia tidak dingin, tidak panas. Suam-suam. Hati ini harus berkobar dengan cinta Tuhan. Hati ini harus berkobar untuk melayani Tuhan. Hati ini selalu harus merindukan firman Tuhan itu. Jangan berpusat pada dunia itu, akan suam-suam dingin. Dan Tuhan muntahkan keluar. Bayangkan. Kalau sudah dimuntahkan, apalagi? Tidak dipungut. Kalau saudara sudah, makanan sudah di mulut, saudara muntahkan keluar, jatuh di lantai, mau makan lagi? Mau makan? Tidak. Kalau kita dimuntahkan oleh Tuhan, Tuhan tidak akan ambil lagi. Tidak. Jadi kita berhati-hati ya. Makanya di kunci Wahyu 2, Wahyu 3 itu kepada jemaat semua. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan itu firman. Perhatikan cara kamu mendengar firman. Jangan menolak, jangan kritik. Jangan tidak senang kalau gembala ngomong ini atau pendeta itu ngomong itu. Kalau saudara tidak suka dengar, saudara marah-marah. Ya, perhatikan cara kamu mendengar. Lukas pasal yang ke-8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya, Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. kalau saudara masuk gereja dengar firman, hati-hati. Perhatikan cara dengar kamu. Mendengar dan mengerti. Sehingga Tuhan datang menyembuhkan. Jadilah tanah yang baik. Yang menghasilkan 30, 60, 100 kali. Jangan jadi tanah yang seperti tanah yang ditumbuhi semak duri. Kekhawatiran, tipu daya, kekayaan dunia. Jangan jadi tanah yang berbatu-batu, benihnya masuk, tidak akan masuk lebih dalam, tidak berakar yang kuat. Dan jangan jadi tanah yang keras seperti pinggir jalan. Benihnya akhirnya dimakan oleh burung-burung, roh-roh. Tidak ada gunanya. Hari-hari ini saudara perhatikan firman. Itu dua sayap, firman dan Roh Kudus. Penuh firman, penuh Roh Kudus. Ya, perhatikan cara kita dengar. Hargai setiap kata firman. Tuhan bilang sama perempuan Kanaan itu, waktu dia datang minta tolong untuk anaknya, Tuhan tidak menggubris, tidak menjawab, tidak bereaksi. Tapi dia terus minta tolong Tuhan. Diusir sama murid-muridnya suruh pergi. Dia bukan pergi, dia turun ke bawah. Tiarap di tanah. Waktu Tuhan katakan tidak layak roti disediakan bagi anak-anak, diberikan kepada anjing. Dia tiarap turun ke bawah.
Dia bilang roti tidak dapat juga tidak apa-apa. Biar remah-remah itu anjing butuh anjing ini. Dia mengaku bangsa kafir seperti anjing. Dia begitu menghargai remah, mungkin itu remah satu kata firman itu saja. Begitu tinggi penghargaannya dan begitu rendah hatinya. Dikatai anjing pun dia diam. Anjing perlu remah juga Tuhan. Orang yang begini, dia menghargai itu firman Allah. Dia jadi kekuatan seperti sayap burung nasar. Dia berlari dan tidak akan lelah. Dia berjalan dan tidak akan jatuh. Kata Yesaya pasal 40. Ayat 28 sampai 31. Saudara baca nanti. Dia berlari dengan satu kecepatan. Jangan kita acuh tak acuh dengar firman. Ini dua sayap burung nasar. Ingat. Ini kekuatan gereja. Untuk menerbangkan dia ke padang gurun, tempat yang terpelihara. Perhatikan benih firman. Karena benihnya firman itu, benihnya Allah, akan membuat kita lahir baru. Nikodemus, kalau kamu tidak lahir baru Nikodemus, kamu tidak akan melihat surga dan masuk di surga. Kalau gereja Tuhan tidak memperhatikan firman, firman yang melahirkan baru, itu benihnya Allah. Yang dimasukkan ke dalam hidup kita. Sehingga kita lahir baru. Itu benih itu. Kalau benihnya orang tua saya, itu fana. Itu sebabnya Tuhan bicara sama Nikodemus. Nikodemus bilang, aku sudah tua, bagaimana masuk ke rahim ibu? Dia tidak ngerti tentang kelahiran baru. Banyak gereja Tuhan tidak ngerti tentang kelahiran baru. Dengan logika kita pun tidak. Saya tidak tahu Nikodemus itu, saya sudah ulang berapa kali katakan. Apakah dia seorang pemimpin tokoh agama yang punya titel yang banyak? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan bilang kalau kamu tidak lahir baru, tidak bisa masuk surga. Perhatikan. Inilah yang memungkinkan kita untuk beribadah. Beribadah dengan hidup yang diubahkan. Karena sudah lahir baru. Coba lihat orang Kristen yang belum lahir baru. Dengan orang Kristen yang lahir baru. Beribadahnya beda. Saya sebagai hamba Tuhan. Saya perhatikan jemaat itu. Saya perhatikan orang-orang saya layani. Saya bisa tahu ini orang lahir baru. Ini belum. Dari sikapnya dia terhadap firman Tuhan. Orang yang belum lahir baru, dia tidak memperhatikan. Sehingga hidupnya itu tidak mengalami perubahan. Duniawi, kata Rasul Paulus. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dalam ibadah itu. Ya, tidak serupa dunia. Sudah berubah, sudah lahir baru. Itulah ibadah yang sejati. Yang mengalami suatu keubahan. Nah, itu yang diinginkan Tuhan, mengalami suatu perubahan. Karena kita sudah ada di jam terakhir, jam di mana antikris. Kalau tadi kita sudah di Wahyu 12, Wahyu 13 itu antikris dan nabi-nabi palsunya akan muncul. Dan ini adalah jam yang terakhir, jam-jam di mana saat-saat di mana kita harus siap dan selalu mau memanfaatkan dua sayap burung nasar itu. 1 Yohanes 2 ini yang terakhir kita baca ya. Ayat 18, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ini adalah jam yang terakhir, kata terjemahnya lain. Dan seperti yang telah kamu dengar, Ya. seorang antikristus akan datang. Ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Antikristus akan datang, tapi sekarang telah banyak antikristus. Antikristus ini siapa? Inilah tadi yang dikatakan semula melekat dengan kita, bersama kita, tapi kemudian lepas. Baca terus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Terus. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak sungguh-sungguh termasuk.
pada kita. Terus, Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya, niscaya mereka tetap bersama-sama Ya. dengan kita. terus, Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata Ya. bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. siapa yang mau sungguh-sungguh termasuk pada tubuh Yesus, pada kita itu, pada gereja, pada tubuh Kristus. Ya, itulah orang yang dilahirkan baru oleh benih firman. Benih firman ada di hidup. Inilah anggota tubuh Yesus Kristus. Bisa dengar saudara? Ngerti itu? Bisa ngerti? Benih ilahi ada. Melahirkan kita jadi manusia baru. Bukan hanya dilahirkan dari benih fana. Benih firman yang lahir baru kita. Sehingga kita disebut anggota gereja Tuhan, tubuh Kristus. Jadi gereja Tuhan, tubuh Kristus, terdiri dari orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Tapi bukan hanya menjadi baru, tapi menjadi ciptaan baru yang terus dibaharui, kata Kolose 3, sampai menjadi serupa gambar halik, serupa Allah. Nah, itu gereja Tuhan, saudara. Ya. Nah, mereka yang tidak berubah, yang tidak mengalami lahir baru, coba lihat itu. Mereka terlepas. Seperti carang terlepas dari pokok. Ini, keluar dia. Semula bersama kita, tapi sekarang keluar. Inilah antikris. Kaki tangannya antikris. Karena itu tinggallah dalam pokok. Hargai itu firman Allah. Hargai itu Roh Kudus. Tolong dibaca yang terakhir ini. 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, Ya, perhatikan. tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya, niscaya mereka tetap bersama-sama Iya. dengan kita. ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sekian. Itu artinya bukan tubuh Yesus. Tidak lahir baru, tidak sungguh-sungguh. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cuma hadir di gereja. Tidak mengalami jamahan tangan Tuhan. Tidak mengalami jamahan Roh Kudus. Artinya keras. Saya ingin bacakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Ini dalam Alkitab terjemah lama. Ya. Maka orang-orang itu sudah keluar dari antara kita. Tetapi mereka itu bukannya asal daripada kita. Karena jikalau mereka daripada kita asalnya, tak dapat tiada bertekunlah mereka itu beserta dengan kita. Tetapi mereka itu sudah keluar, pergi, supaya nyata bahwa orang-orang itu bukan semuanya daripada kita asalnya. Kalau saudara lahir dari benih firman, lahir baru, ini nanti jadi tubuh Yesus. Ya, hidup dalam benar, mengalami percikan darah Tuhan, penuh Roh Kudus. Tapi orang yang tidak pernah lahir baru, memang mereka bukan bersama kita dari asalnya. Jadi keluar nanti. Inilah yang jadi kaki tangan antikris. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ya, pakai ini 2 sayap burung nasar. Aman. Hargai firman, hargai Roh Kudus. Lahir baru, diubahkan terus menerus. Saya bisa melihat, ini belum lahir baru. Kelakuannya tidak betul. Ini sudah lahir baru. Beda. Ya. Nah, kita mau jadi gereja yang disingkirkan. Semoga kita boleh hidup sampai Tuhan datang.
Ya, firman dan Roh Kudus. Ini kesempatan paling banyak orang muda. Orang yang sudah tua-tua berjuang untuk apa? Masuk dalam kebangkitan yang pertama. Itu sudah bahagia. Berbahagialah orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Nanti juga kumpul, diubahkan, yang satu diubahkan dan sekejap diberi tubuh bersatu dengan Tuhan. Sama-sama nanti jadi mempelai wanita. Ada di mana? Yerusalem baru. Lihat, aku menunjukkan engkau pengantin dari anak domba. Di Yerusalem baru. Itu tujuan kita, bukan dunia. Ya, carilah perkara atas, bukan yang di bumi. Di mana Yesus duduk. Mari saudara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sedang menantikan Tuhan. Kita hargai firman Allah. Hargai Roh Kudus. Jangan duka citakan. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Siapa yang mau menantikan Tuhan? Nantikan Tuhan di bawah kakinya. Seperti Maria mengasihi kebenaran. Tidak hanya sibuk melayani kegiatan ibadah, tapi menantikan apa yang keluar dari mulutnya Yesus. Itu firman Allah yang hidup dan berkuasa. Yang melahirkan kita menjadi manusia-manusia surga, pemilik kerajaan surga. Mari kita menantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah. Oh haleluya. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, oh haleluya. Haleluya, kami di kaki-Mu Tuhan. Kami di kaki-Mu Tuhan. Ajar kami selalu suka tempat yang terbaik ini Tuhan. Haleluya, di ujung kaki Yesus. Dan di situ kami mengisi kehidupan kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Agar kami terhindar dari malapetaka besar di dunia, yaitu antikris. Kami tidak hanya mau jadi Kristen kanak-kanak yang belum dewasa. Kami tidak mau Tuhan hanya melihat mujizat berkat. Tapi kami mau Tuhan hidup kami diolah oleh Tuhan. Dibersihkan oleh firman ulang berulang. Kata Efesus 5. Supaya kami menjadi seperti Tuhan, cemerlang, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada noda. Layak bersanding dengan mempelai laki-laki sorga itu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Rabbasakarabas. Supaya kami layak Tuhan menjadi mempelai wanita Tuhan yang ada di Yerusalem baru. Itulah tujuan akhir gereja, bukan dunia ini Tuhan. Terima kasih. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Kuatkan saudara. Dia Kan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah. Dia jalan dan tak jatuh. Dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Sekali lagi katakan, yang menantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah. Dia jalan, tidak jatuh dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan, suka menantikan Tuhan. Duduk di ujung kaki, mendengarkan firman-Mu, dan tidak mendukakan Roh Kudus-Mu. Itulah kekuatan gereja, dua sayap burung nasar. Firman Allah dan penuh Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita tadakan tangan kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang kembali. Mari kita menjadi berkat bagi banyak orang yang masih belum diselamatkan. Terimalah berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalam Alkitab kita. Semoga kita semuanya diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.